Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Narko, NIM saya 0548600702. Di sini saya akan mempraktekkan gimana caranya menggunakan CMD di Windows. Yang pertama-tama, coba kita perintah yang pertama itu CD. CD itu change directory ya, mengubah direktori atau folder kerja saat ini. Coba ya. Nah, dia langsung tampilan baru. Ibaratnya perintah seperti itu. Yang kedua itu CLS. Coba kita CLS. Nah, CLS ini seperti apa ya? Nama aslinya sih clear screen kalau nggak salah ya. Memberikan semua teks di jendela command prompt. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu CLS garis miring tanda tanya. Nah, CLS garis miring tanda tanya itu CLS atau help permintaan ya, menampilkan informasi bantuan atau sinteks pengguna untuk perintah. Jadi perintah baru. Sama kayak yang kalau yang satunya lagi ya, yang CD itu kayak perintah baru kayak gitu loh. Nah, yang keempat itu dir garis miring tanda tanya. Garis miring tanda tanya itu directory help. Kegunaannya tuh singkatnya menampilkan informasi bantuan atau sinteks pengguna untuk perintah dir seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan ini kita udah penuh, kita balik lagi ke CLS. CLS itu kan ngapus ya, nge-clear kayak gitu, nge-clear skin. Nah, dia balik lagi ya. Nah, yang kelima itu IP config. Kita coba ya. IP config buat apa sih? Internet protokol konfigurasi. Menampilkan konfigurasi IP saat ini dari semua adapter jaringan. Jadi kita tahu semua. Kita pakai apa kayak gitu loh. Di sini semua ya, default gateway ini berapa. Nah, yang keenam itu IP config all. Sebelumnya kita hapus dulu aja CLS ya. Kita clear screen-nya dulu ya. Coba kita masuk IP config all garis miring all. Buat apa sih config all kayak gitu? Ya kan? IP konfigurasi all menampilkan informasi konfigurasi IP yang lebih detail, termasuk alamat fisik, MAC address, server DNS atau berupa yang lain-lain dan lain-lain seperti itulah. Coba kita buka. Nah, ini semuanya ya. Kita cek semuanya. Ini kebuka semuanya. Oke ya. Yang ketujuh itu IP config garis miring tanda tanya. Apa sih kegunaannya? IP konfigurasi help minta tolong kayak gitu loh, menampilkan informasi bantuan atau sinteks pengguna untuk perintah IP config. Contohnya nih seperti ini. Ya. Oke. Kalau misalkan udah penuh semuanya, kita CLS lagi nggak apa-apa. Ya. Nah, selanjutnya IP config release yang ke-8 ya. Kita coba IP config garis miring release. Buat apa sih IP config release itu? IP konfigurasi release itu melepaskan rilis alamat IP saat ini yang diberikan oleh server DHCP. Kita coba ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini seperti ini gunanya. Oke. Selanjutnya yang ke-9 itu IP config renew garis miring renew. Gunanya apa sih IP konfigurasi renew itu? IP konfigurasi renew itu memperbarui alamat IP baru dari server DHCP. Kita coba ya ngeping ya. Nah, ini dia di atas. Seperti ini ya.
Oke. Bila sudah, coba kita CLS lagi. Nah, selanjutnya ya, ipconfig this lens. ipconfig garis miring display DNS. Gunanya apa sih ya IP konfigurasi display DNS? IP konfigurasi display DNS itu kegunaannya itu menampilkan entry cache resolve DNS lokal. Kegunaannya. Nah, kita buka nih, panjang. Ini DNS-nya nih. Semuanya kebaca semua ya. Oke, selanjutnya itu yang ke-11 itu IP config garis miring flash DNS. Apa sih ya artinya atau kegunaannya? Kegunaannya itu menghapus semua entry di cache resolve DNS lokal. Kita coba ya. Nah, kegunaannya itu menghapus DNS lokal. Selanjutnya ipconfig register DNS. ipconfig garis miring register DNS. Kegunaannya apa sih? IP konfigurasi register DNS meminta pendaftaran ulang semua ranah DNS dan alamat klien pada server DNS. Coba kita ping ya. Nah, the request operation request elevation itu dia. Selanjutnya yang ke-13 kita ping ya. Nah, seperti ini. Ping gunanya apa sih? Pocket Internet Grouper itu gunanya apa? Menguji konektivitas antara dua host perangkat di jaringan menggunakan pesan CMP. Baik ya. Di CMP, paham ya? Coba. Nah, sudah keluar semua ya. Yang selanjutnya itu Netstat ya. Coba kita coba ya. Netstat. Gunanya apa sih Netstat? Network static itu gunanya sih menampilkan koneksi jaringan aktif, table routing dan berbagai statik antar muka jaringan. Kita coba ping ya. Nah, ini dia. Selanjutnya apa? Dari Netstat nomor 15 tuh Tracket. Coba kita ulang ya. Tracker. Udah ya. Kita CTRL-C. Tracker. Boleh ya kita iniin ya. Tracker itu track route. Track route itu kegunaannya apa sih? Melacak jalur route yang dilalui paket dari komputer Anda di host tujuan. Seperti itu ya. Yang selanjutnya nomor 16 itu patching. Ping itu apa sih? Ping itu menggabungkan fungsi ping dan tracker, memberikan informasi latency dan loss pada setiap hop atau langkah di sepanjang jalur. Kita track ke ping. Nah, di atas ya, timeout skirt patching. Selanjutnya nomor 17 itu NS lookup. Gunanya apa sih NS lookup itu? Kepanjangannya apa sih? Name server lookup ya? Ya betul, menggunakan server DNS untuk menerjemahkan nama host domain menjadi alamat IP atau sebaliknya. Coba kita ping enter. Nah, seperti itu. Lookup. Oh, maaf, salah. NS lookup. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai salah kata yang sama seperti saya. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nggak bisa kebaca. Selanjutnya Nets gunanya apa sih? Network cell atau utilitas baris perintah untuk mengolah dan mengkonfigurasi hampir semua aspek jaringan. Kalau kita ya. Nets. Sudah paham ya? Yang ke-19 itu router.
Kita root. Root gunanya apa sih ya? Tidak ada singkatan umum sih kalau root itu. Cuman kegunaannya itu menampilkan atau modifikasi entry dalam table routing jaringan lokal. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu net. Net itu kegunaannya apa? Tidak ada singkatan, tapi ada kegunaannya. Secara umum tidak ada singkatan. Kegunaannya itu kumpulan perintah untuk mengelola sumber daya jaringan, layanan pengguna, dan sharing. Contoh, net user, net start, atau net view. Seperti itu, kita coba. Nah, seperti itu aja ya penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak. Selamat malam.